Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Lutfiani Fariska dari Prodi PTIK angkatan 2024. Tugas UAS ini adalah tentang penjelasan latar belakang proyek dan tahap-tahap membuat desain pengolahan proyek menggunakan Microsoft Project. Dalam pelaksanaan suatu proyek, baik di bidang teknologi informasi, pendidikan, konstruksi, maupun organisasi, sering muncul permasalahan seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, muncul seperti pembagian tugas yang tidak jelas, penggunaan sumber daya yang tidak struktur, tidak efisien, dan kesulitan dan memantau progres proyek. Hal ini umumnya disebabkan oleh perencanaan dan pengelolaan proyek yang tidak kurang sistematis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat bantu yang melakukan perencanaan proyek yang penyusunan jadwal, mengatur sumber daya, serta memantau perkembangan proyek secara terstruktur dan terintegrasi. Microsoft Project ini merupakan salah satu perangkat lunak manajemen proyek yang dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan menggunakan Microsoft Project ini, manajer proyek dapat merancang work breakdown struktur atau WBS, menentukan durasi kegiatan, mengatur hubungan antara tugas, serta menampilkan jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart yang mudah dipahami. Nah, kemudian penggunaan Microsoft Project ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu, ketepatan perencanaan, serta meminimalkan risiko kegagalan proyek. Oleh karena itu, perancangan desain pengolahan proyek menggunakan Microsoft Project menjadi langkah-langkah penting dalam mendukung keberhasilan suatu proyek. Selanjutnya, baik, dalam praktikum ini kita membuat file dulu dan setting kalendernya. Membuat file baru itu pertama download dulu ini software Microsoft Project-nya, kemudian membuat file baru, pilih new blank project, ini ya, blank project, kemudian project information, pilih menu project information, kemudian ini nanti diganti menentukan waktu projectnya. Nah, kemudian kalau sudah nanti simpan, oke. Lalu kita menyeting kalender, pilih menu project, kemudian change word theme, ini change word theme, ini pilih tab pada work weeks, kemudian pilih details, ini details. Nah, ini nanti pilih mengatur hari libur ini. Kemudian untuk selanjutnya itu kita input test pada Microsoft Project. Dia itu lakukan pada pengaturan pada tipe teks dan schedule. Membuat teks activity baru ini untuk menginputkan di WBS bagian kolom ini, inisiasi bagian text name. Kemudian kita membuat summary text. Summary text ini pertama itu ngeblok ini sampai scope selesai ini. Kemudian Anda dapat mengubah nama summary-nya. Kayak diubah jadi inisiasi, analisis kebutuhan gitu. Nah, kemudian jika udah diubah dengan inisiasi ini, kita dapat mengklik ini. Nah, bisa dapat dilihat seperti ini. Nah, kemudian menambahkan summary baru pada menambahkan di baris bawahnya ini. Ini juga kayak gini. Ada analisis, desain, terus pengembangan, pengujian,
implementasi, pemeliharaan. Nah, selanjutnya itu kita membuat milestone pada Microsoft. Milestone itu pada umumnya di bawah paling bawah dari summary tes ya, yang dituju. Itu kita akan membuat ini angka ini dengan um, apa? Dengan tidak tidak manual ya. Itu ganti milestone pada akhir summary. Milestone akan menandai capaian summary test. Kemudian mengatur durasi teks, membuat sumber daya, um, Microsoft Project dan menempatkan sumber daya pada Microsoft Project. Untuk membuat durasi teks itu, membuat durasi teks, Anda tinggal menentukan dalam satuan hari pada kolom duration. Kemudian, jika durasi pada suatu tes kita tentukan lebih dari 1 hari, maka timeline juga disesuaikan dengan perubahan durasi yang ditentukan. Jika ada teks yang belum ditentukan durasinya, maka ada summary teks yang masih simbol ada tanda merahnya ini. Kemudian untuk membuat research-nya itu ada dapat menu klik view, kemudian resource sheet, kemudian menyusun daftar research. Apa nih? Apa nih? Apa? Apa? Nasi kuning, Ram. Nih nanti. Rainbow. Enggak. Ini Sora. Lah deh. Ines juga. Tiga, tiga berarti. Nasi kuning yang besar 3. Oh, kemudian untuk menyusun daftar research pada source sheet, itu membuat daftar research sesuai tipenya. Ada rata honorer per hari dan tiap kalender yang digunakan. Nah, ini. Jadi kita dapat melihat ini sistem analis, business analis, ini project, dan terdaftar seperti ini. Kemudian in resource names itu kita membuat nama projectnya, project manager, sistem analisis, business analysis, sistem analisis, project manager, technical writer, project manager, business analyst, project manager, sistem analis. Nah, ini tadi proceduresnya itu ini otomatis ya, tidak manual. Kita menggunakan data ini, wawancara dan cara pengguna itu durasinya, mengatur durasinya 1 day. Terus penyusunan dokumen ini 2 day. Penyusunan project 2 day. Identifikasi stakeholder 3 day. Scope selesai, ini berarti udah selesai. Kemudian untuk analisis kebutuhan 11 days, kemudian pengumpulannya itu 1 day cukup. US diagram itu 2 day, daftar fitur utamanya, buat tugas, edit, hapus, navigasi itu 3 day. Kemudian pengumpulan kebutuhannya itu fungsional 1 day, kebutuhan keamanan 2 days, kebutuhan performa 1 days, penyusunan software requirements itu 1 day. Terus kemudian desainnya sistem 13 day. Desain arsitektur 1 day, pemilihan stack teknologi, contoh MERN, LAMP. Kemudian diagram arsitektur sistem 1 day, desain database 1 day, ERD-nya itu 1 day, skema table, user test, project, dan lain-lain 1 day, desain antarmuka atau UI, UX 2 days, terus ini pengembangannya dalam 17 hari. Ini dalam 17 hari ini dibagi ini 17 hari. Nggak mulai dari setup environment sampai testing integrasi awal. Kemudian
Dalam pengujian ini 18 hari, mulai dari pengujian unit sampai revisi berdasarkan feedback. Kemudian implementasi ini 8 hari mulai dari deployment sampai session pelatihan online atau offline. Kemudian pemeliharaan ini um, dukungan teknis sampai analisis selesai itu dalam 9 hari, ini dibagi menjadi 9 hari. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk tahap-tahapannya dalam um, praktikum, mulai dari membuat skala setting kalender, um, menginput teks pada Microsoft, kemudian membuat summary, kemudian milestones pada Microsoft, kemudian mengatur durasi tes, membuat sumber daya pada Microsoft Project, dan menempatkan sumber daya yang pada teks Microsoft Project. Kemudian udah sih cukup yang saya jelaskan. Terima kasih. Eh, Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata maupun sengaja atau tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.